Pemerintah Kota Kupang siap untuk mengalokasikan dana penanganan COVID-19 sebesar 45 hingga 50 miliar rupiah. Pemerintah saat ini telah mempersiapkan dan menyisir anggaran yang dibutuhkan. Wali Kota Jeffrey mengatakan anggaran yang telah disiapkan akan dikomunikasikan bersama DPRD. Dalam video conference, Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah se-NTT bicara mengenai kesiapan masing-masing daerah dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi dalam pencegahan maupun penanganan COVID-19. Kita siapkan semua yang mungkin dibutuhkan. Jadi kita pikir apa yang terjadi, yang paling worst, yang paling jelek gitu. Jadi kita sudah minta siapkan semuanya tadi. Jadi semua itu Vicon ini, besok juga ada Vicon lagi dari kementerian yang lain ya, dari PPKRI dan terkait dengan pengadaan barang gas. Jadi hampir tiap hari kita masuk kantor untuk cek Vicon aja. Sudah ada gambaran Pak anggaran dari pemerintah kota pastinya berapa nanti buat COVID-19 ini? Oh, kita sangat siap. Kita tadi juga baru rapat, kita baru istilahnya sisir anggaran-anggaran yang perlu kita siapkan untuk COVID. Habis itu kita laporkan, kita memberitahu ke teman-teman dewan. Hari ini malam ini kita selesaikan, kita besok kita kirim ke dewan. Ini loh yang kita siapkan. Nah, ini namanya persiapan saja. Kalau tidak dipakai nanti kita kembalikan lagi ke anggaran-anggaran yang tadinya kita sisir itu, jadi kita batalkan itu. Nah, nanti kalau tetap dipakai, maka kita bagi ke kelurahan-kelurahan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelurahan. Dan kelurahan itu beda-beda, tidak sama. Rata-rata 500 juta per kelurahan, ada yang 1 miliar. Kita kasih untuk masing-masing kelurahan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Dan nanti kita hitung berdasarkan jumlah penduduk miskin. Jadi semua orang miskin itu kita tanggung, mereka punya untuk. Sementara itu, penjabat Sekda Kota Kupang, Eli Wairata, mengatakan Pemkot akan terus memantau dampak COVID-19 pada sosial ekonomi masyarakat Kota Kupang. Pemkot akan terus mengawasi distribusi barang, operasi pasar, dan mengendalikan distribusi barang yang masuk ke Kota Kupang agar ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kita akan mengupayakan supaya mendapat kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Wali Kota 45-50 M. Dengan rinciannya tentu, skenario pertama untuk pembiayaan yang namanya COVID. Itu kaitan dengan dinas kesehatan dan rumah sakit. Kemudian baru dampak COVID. Itu kaitan dengan bagaimana penanganan ekonomi atau sosial ekonomi yang akan terjadi. Sehingga ketika nanti besok setelah final sebentar malam, kami sudah menyiapkan surat. Surat kami sudah layangkan ke masing-masing perangkat daerah bahwa akan dilakukan rasionalisasi. Untuk itu masing-masing perangkat daerah nanti lewat WA sebentar saya akan kirim untuk mereka menyiapkan supaya lakukan rasionalisasi. Artinya ada kegiatan-kegiatan mereka yang nantinya akan tidak dilaksanakan. Kalau mereka rasionalisasi untuk kegiatan yang lain. Hasil itu kita akan beritahu kepada Dewan bahwa pemakaian uang yang kita rasionalisasi ada dari sini, pindahnya kemana. Dari sini yang ada di sini kita pindahnya kemana. Kayak gitu. Kalau untuk COVID lebih banyak pada dinas kesehatan dan rumah sakit. Sedangkan kaitan dengan sosial ekonomi itu mungkin lebih banyak pada dinas sosial dan juga dinas-dinas yang mempunyai keterkaitan dengan pangan dan sebagainya. Jerry Rudolf, AFB TV melaporkan.